Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Salam sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti PJJ pada hari ini. Dan topik kita pada hari ini adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan cerita fantasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya kamu mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan cerita fantasi. Baiklah anak-anak, kamu perlu memperhatikan dan menyimak topik untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Yang pertama adalah struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Pola pengembangan orientasi bisa dikembangkan dari deskripsi latar, pengenalan tokoh, atau pengenalan konflik. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Nah, pola pengembangan komplikasi ini bisa menghadirkan tokoh lain, mengubah latar, atau melompat ke zaman yang berbeda, baik itu masa lampau atau masa depan. Kemudian yang terakhir adalah resolusi. Pada bagian ini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, bisa dikembangkan dengan lompatan waktu, sebab akibat yang unik, atau dengan penuh kejutan. Nah, untuk lebih memahami lagi struktur cerita fantasi ini, kamu bisa melihat contoh yang tertera pada halaman 60 sampai halaman 65. Yang berikut adalah kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan teks cerita fantasi yang pertama menggunakan kata ganti. Kata ganti itu bisa berupa saya, aku, mereka, kami, dan nama orang. Kemudian yang kedua menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh. Misalnya, kata sifat itu malas, kuat, sakti, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teks cerita fantasi menggunakan gaya bahasa, misalnya metafora, yaitu kiasan, dan personifikasi atau perumpamaan. Nah, contoh metafora. Metafora itu bisa kita temukan pada kata-kata seperti ini. Dia adalah tulang punggung keluarganya. Dan untuk personifikasi, ombak berkejar-kejaran di tepi pantai. Nah, yang seperti itu adalah contoh untuk gaya bahasa. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks cerita fantasi itu menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Nah, urutan waktu itu ditandai dengan kata-kata seperti ini. Kemudian, lalu, setelah itu, sejak, itu merupakan konjungsi urutan waktu. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Teks cerita fantasi menggunakan ungkapan atau kalimat langsung untuk menambah cita rasa dalam isi cerita fantasi. Nah, pastinya kamu masih ingat apa itu kalimat langsung pertama. Nah, itulah pertemuan kita untuk hari ini. Jadi untuk
contoh yang lebih konkret lagi, kamu boleh membuka file yang ada di bawah. Tetap semangat dan selamat pagi.